Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel aku. Channel tentang anxiety, dispepsia, asam lambung. Tapi aku memang lebih fokus ke anxiety-nya, karena anxiety itu membuat kita terpuruk, membuat pokoknya kehidupan jadi semakin gak karu-karuan deh. Takut mati, takut pingsan. Ya simptomnya banyak ya, keliengan, debar-debar jantung, kaki dingin, lunglai, panas sampai ke belakang, sini kadang-kadang sakit, ini sakit, pokoknya kalau yang GERD ada asam lambung yang naik ke kerongkongan, pokoknya macam-macam kayak gitu-gitu deh ya. Gitu. Jadi di sini di video kali ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan yang meminta aku untuk menceritakan tentang pengalaman aku dengan obat dari obat antidepresan ya, obat dari psikolog, dari psikiater gitu. Oke, di sini aku mau ceritain bahwa jadi gini, jadi pas udah ketiga kali aku masuk UGD yang sama dan dalam rentan waktu yang tidak jauh-jauh. Setelah itu aku masuk UGD yang sama, terus akhirnya dokternya bilang begini, Bu, kayaknya ibu nih butuh ke psikolog deh gitu, atau ke psikiater gitu. Terus aku bilang kenapa begitu gitu, karena ibu kayaknya mentalnya down gitu loh, kayaknya mau dikasih obat, mau disuntik, kayaknya ibu ketakutan banget sampai bertanya-tanya, ini bener obat buat saya, ini bener untuk asam lambung dan lain-lain gitulah pokoknya. Ya aku bilang, ya dok, karena saya bingung gitu loh, dokter bilang saya nggak apa-apa, saya nggak ada apa-apa, tapi saya udah 3 kali sekarang masuk ke UGD dalam rentan waktu sebentar-sebentar, seminggu sekali kayak masuk UGD gitu, saya rasanya mau pingsan, mau mati, tapi dokter bilang saya cuma asam lambung, saya jadi bingung gitu. Nah kata dokternya, iya ibu mendingan ke psikolog dulu atau ke psikiater, barangkali ada yang mengganjal di hatinya ibu gitu loh. Ya bingung gitu loh kan aku, apa begitu ya gitu kan, karena ya memang aku kan di diagnosa asam lambung aja, terus oksigen di tubuh bagus, terus debaran jantung EKG enggak EKG ya, EKG bagus, jadi udah dicek semuanya, darah ada hipertensi enggak, atau darah rendah enggak, atau diabetes enggak, semuanya enggak ada, semuanya baik-baik saja gitu kan. Tapi dibilangnya asam lambung, jadi tapi aku bingung gitu loh, orang saya mau mati sih dok, saya merasa saya tuh mau pingsan gitu-gitu. Tapi dokter bilang enggak apa-apa ibu, ini cuma sekedar asam lambung. Udah 3 kali kayak begitu kan, akhirnya aku jujur, memang aku curigaan sama obat. Aku takut overdosis, aku takut keracunan. Karena kok udah berapa kali aku masuk UGD, dokter masih kayak seperti tidak bisa mengetahui apa penyakit aku gitu loh. Aku sih merasa seperti itu, namanya anxiety ya. Aku merasa nih dokter kok nggak tahu ya apa penyakit gue gitu. Padahal sebenarnya emang asam lambung gitu. Cuma sayangnya dokter ini tidak ngomong gitu ke aku bahwa asam lambung itu biasanya sepaket dengan anxiety gitu kan. Dia nggak ngomong, dia cuma bilang coba ibu pergi ke psikolog atau ke psikiater gitu. Aku pikir mungkin iya kali ya gitu dalam hati aku gitu, soalnya gue kenapa ketakutan seperti ini gitu. Udah besoknya aku langsung searching dokter, tapi aku ke psikolog dulu, cari psikolog di rumah sakit bagus, memang rumah sakit bagus, rumah sakit mahal lah gitu ceritanya. Terus udah aku datang ke psikolognya, terus psikolog nanya kenapa gitu, dok saya rasanya kok pengen mati gitu, kok saya rasanya pengen pingsan, kenapa begitu, ya saya ada sakit asam lambung gitu, dokter bilang begitu gitu. Terus katanya psikolognya kalau asam lambung nggak akan bikin orang mati gitu, ibu pasti ada sesuatu, coba ceritain bagaimana rumah tangganya, bagaimana hubungan dengan orang tua, bagaimana hubungan dengan kakak adik, gimana hubungan dengan teman, ya begitulah pokoknya. Ya udah curhat lah, curhat masa lalu apa segala macem gitu kan. Udah tuh akhirnya dokternya kasih obatnya itu sensasinya itu, aku bilang sama dokter, ini sensasinya saya nggak tahan dok gitu, karena terlalu kayak wah pokoknya gila-gilaan, keliengan apa segala macam tuh, kayak ada sesuatu yang naik dari kaki sampai ke atas. Saya udah cerita deh sama dokter gitu. Terus saya bilang sama dokter, dok ini mungkin nggak ya sensasi ini membuat mati gitu. Terus kata dokter, percaya ini tidak akan membuat mati, percaya sama saya gitu, ini cuma mungkin ada rasa yang nggak enak aja di ibu lah, sensasi apa segala macam gitu. Dan setelah aku baca-baca, memang orang yang kena anxiety itu rata-rata orang yang sebenarnya orang perfeksionis gitu loh, karena kita selalu memikirkan sesuatu itu dari hal yang terburuk. Misalnya kita melakukan sesuatu, jadi bukan manisnya yang dipikirin, tapi ya manisnya dipikirin, tapi hal yang terburuknya juga dipikirin gitu, sampai yang kadang-kadang
terburuk, dari yang paling terburuk gitu kita pikirin duluan, dan itu yang sebenarnya bermasalah dari kita. Karena otak kita jadi penuh kan, otak kita jadi rame gitu loh, kayak monkey mind, jadi banyak yang ngobrol gitu di otak gitu. Nah aku dikasih sama dokter waktu itu obat namanya jadi aku disuruh minum pagi-pagi bangun tidur, sarapan, terus langsung minum frisium yang 10 mg. Dokter bilang gitu, jadi jangan sampai bangun tidur tuh jangan sampai down dulu, terus harus diminum dulu nih obat frisiumnya gitu, biar nggak sempet down dulu gitu. Terus nanti minum lagi sore sekitar jam 6-an, minum frisium lagi 1, terus malamnya aku dikasih Cipralex yang 10 mg juga untuk supaya bisa tidur gitu. Terus nggak tahu kenapa memang aku curigaan kali ya sama obat ya gitu kan, kayak nggak ngerasa, aku selama minum obat itu juga tetap rasanya tuh ketakutan, kayak pengen mati, kayak nggak mengurangi apapun gitu loh, kayak nggak mengurangi apapun. Terus ini gimana sih gitu loh, aku minum terus obatnya, aku minum terus, tapi sehari-hari tuh sebentar doang gitu loh relax, nanti ketakutan lagi. Belum sempat waktunya aku untuk minum obat sore, misalnya aku minum obat jam 9 jam 10, itu sebenarnya jam 3-an, jam 2 jam 3 udah takut lagi. Nggak begitu deh, kayaknya ada terus deh rasa takut itu. Mau sholat mau sholat zuhur udah takutan juga, waktu pengen sholat tetap ketakutan walaupun udah minum obat gitu loh. Terus sore ya tetap aja pokoknya ketakutan sepanjang hari tuh, bayangin deh. Aku sepanjang hari tuh ketakutan, bahkan sampai mau tidur juga udah minum si Cipralex ini tetap ketakutan gitu. Tapi aku tahanin terus. Aku tahanin sampai hari ke-10, aku ke dokter itu lagi. Terus aku bilang sama dokter, dokternya nanya, "Gimana, Bu?" "Masih, Dok, saya tuh capek banget." Aku bilang gitu. "Saya nggak kuat deh kayak begini, masih aja ketakutan mati, masih aja ketakutan pingsan." gitu. Akhirnya sama dokter dikasih obat lagi, tetap frisium juga, tetap Cipralex juga, cuma ditambahin dengan alprazolam gitu loh. Katanya dia kalau malam udah minum Cipralex, kalau masih begitu juga tambahin alprazolam gitu. Terus gimana ya, kalau menurut aku sih tetap aja gitu. Bahkan aku bisa tidur tuh pagi-pagi, bisa abis subuh baru bisa tidur, ketakutan mau tidur tuh kayak udah ngantuk aku gitu, karena tiba-tiba aduh takut mati gitu, takut nggak bangun lagi gitu kan gitu. Jadi ya itu jadinya memang kalau kita udah, walaupun obat penenang sekalipun, kalau kita udah curiga sama obat itu gitu loh, itu kayaknya nggak akan berpengaruh banget deh sama badan. Aku ngerasain seperti itu gitu loh, makanya nggak ngaruh banget ke badan. Udah, terus ketemu dokter ketiga kali, aku dikasih obat yang sama juga, tetap ditambah alprazolam, tapi nggak aku abisin. Akhirnya obat yang ketiga tidak aku abisin, karena kebetulan alhamdulillah Allah kasih jalan kesembuhan ya, mulai kasih jalan kesembuhan. Aku diajak sama saudara aku ke orang yang biasa kayak relaksasi gitu, relaksasi. Dia bukan hipnoterapi, dia biasa kayak yoga gitu deh, yang pikiran kita direlaksasi, yang duduk gitu kan, duduk terus direlaksasi gitu. Nah aku digituin gitu loh sama dia, pikiran alam bawah sadarnya tuh kayak ditenangin, diapain. Nah aku ngerasa kok enakan ya gitu. Tapi di situ aku masih konsumsi obat dokter ya gitu, masih konsumsi obat dokter. Cuma aku merasa kok beda ya gitu loh, kayaknya lebih rileks pada saat aku diajak relaksasi daripada minum si obat dokter ini gitu. Nah di situ aku mulai tuh cari-cari, aku googling gitu kan, ketemu deh buku Bye Bye Cemas gitu, karangan Bapak Jimmy K. Santosa. Aku beli tuh dari Google, aku beli Bye Bye Cemas, terus aku dimasukin ke dalam grup anxiety gitu sama Pak Jimmy. Itu juga kalian boleh juga tuh beli buku Bye Bye Cemas itu. Nah terus jujur belum terlalu membantu gitu loh, belum terlalu membantu karena kan mungkin memang aku bukan model orang untuk yang membaca gitu ya. Semenjak kena anxiety ini, baca itu kayak kurang masuk di otak gitu. Walaupun aku tetap ngejalanin, ada juga perubahan dari buku Bye Bye Cemas ini, ada juga perubahan karena memang bagus juga bukunya, jujur aku bagus juga bukunya. Tapi terus aku cari channel untuk anxiety, dapatlah Rohimat Jaya Saputra. Aku ngelihat dari ada yang bilang tonton video Rohimat Jaya Saputra di channelnya Dr. Jaidul Akbar. Aku kan ngikut kan grup itu.
Udah tuh aku nonton Rohimah Jaya Saputra, terus nggak tahu kenapa akhirnya ketemu, ya udah cari-cari mulai channelnya, dapet channelnya Erik Wibowo, terus dapat lagi channel-channel yang lain dapat lagi, aku lupa namanya ya, pokoknya dapat lagi lain. Oh begitu, jadi memang ini penyakit yang ketakutan itu sama semua. Jadi kita punya penyakit anxiety 1 juta orang, 1 juta semuanya ketakutan mati gitu. Ketakutannya tuh kembar gitu loh. 1 juta orang yang anxiety semua takut mati gitu loh. Jadi kalian nggak usah merasa takut gimana ya, sama kok semuanya ketakutan mati, semuanya sama aja, ketakutan pingsan, ketakutan mati gitu. Itu jadi cerita aku tentang obat-obatan ini. Nah, obat yang dari psikolog ini aku nggak habis, tapi aku masih simpen aja, nggak tahu kenapa gitu. Sebenarnya buang aja sih ya, cuma ya udah aku simpen aja akhirnya, karena aku merasa jadi gini, pada saat aku mengambil aku nerima obat-obatan ini dari dokter, aku juga googling obat antidepresan ini ada nggak sih efek sampingnya gitu kan. Oke, setelah aku googling, jadi salah satu efek samping SSRI yang mungkin muncul karena obat antidepresan ini meliputi, yang satu aku baca nih ya biar nggak salah, gangguan saluran cerna dipengaruhi jumlah dosis seperti mual, muntah, dispepsia, sakit perut, diare, konstipasi. Nah, di sini ada dispepsia, salah satu efek samping dari obat depresan itu. Nah, aku pikir kan aku emang udah lambung, aku udah dispepsia. Kok dikasih obat kalau aku minum obat antidepresan lagi, bukankah makin parah? Itu yang aku pikir. Tapi kayak mual, muntah, sakit perut, diare, aku nggak ngerasain itu. Tapi aku udah bad image duluan tentang obat antidepresan ini karena ada bacaan dispepsia, bisa menyebabkan dispepsia. Jadi aku makin takut gitu kan. Terus yang kedua, anoreksia dengan penurunan berat badan, namun pada beberapa kasus justru terjadi peningkatan nafsu makan sehingga berat badan naik. Aku nggak ngerasain ini. Aku nggak ngerasain penurunan berat badan karena obat-obatan antidepresan ini, karena memang pas sakit lambung kan kita rasanya kenyang melulu ya kan. Dispepsia itu kan membuat kita kayak males makan lah apa gitu. Jadi aku kayaknya yakin nggak gara-gara obat antidepresan ini gitu. Jadi aku nggak mengalami penurunan berat badan gila-gilaan, kenaikan berat badan gila-gilaan juga enggak. Terus reaksi hipersensitivitas termasuk gatal, biduran, aku nggak ngerasain ini. Aku nggak ngerasain gatal, ngerasain biduran, tidak ngerasain itu. Terus mulut kering, aku lupa deh kalau mulut kering gimana ya, karena waktu itu kan lagi anxiety kan. Gugup, halusinasi, nah ini yang aku takut nih. Katanya efek samping dari obat-obatan antidepresan itu kalau keterusan, kalau misalnya ketagihan gitu, itu lama-lama bisa ketagihan gitu loh obat antidepresan itu. Kalau nggak minum obat itu malah kita akan semakin parah halusinasinya, semakin parah kegugupannya. Jadi aku takut gitu loh. Bahkan ada yang aku baca di salah satu tulisan gitu ya, malah obat antidepresan ini akan membuat seseorang tuh jadi Alzheimer gitu. Alzheimer itu kan jadi lupa ibaratnya sampai nama juga bisa lupa gitu loh. Dia ada di mana juga bisa lupa. Nah, itu yang membuat aku takut sama obat antidepresan ini sebenarnya. Jadi aku udah curiga duluan. Pak mungkin itu juga kali yang membuat si obat-obatan ini tidak nyambung juga gitu. Makanya walaupun aku minum obat antidepresan enggak nyambung kalau buat aku gitu loh. Sebentar doang, tetap ketakutan itu masih ada banget gitu. Timbul gangguan pada fungsi seksual enggak ya kalau perempuan. Kalau laki-laki aku nggak tahu ya. Hati-hati juga gitu. Kesulitan saat mengeluarkan urin atau mengosongkan kandung kemih, ini aku nggak merasakan. Masalah penglihatan nggak tahu, gangguan perdarahan enggak. Jadi karena aku mungkin nggak lama pakai obat-obatan ini, kalau dipikir-pikir ya 10 hari tambah 10 hari 20 hari plus mungkin karena ini aku masih ada mungkin 5 harian. Jadi aku cuma pakai 25 hari obat-obatan dari dokter ini gitu. Terus ya selebihnya aku mencoba untuk relaksasi dan dengerin video-video dari orang-orang yang memang sudah sembuh dari anxiety atau kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman orang-orang kayak video-video aku ini. Aku banyak dengerin, jadi merasa bahwa oh gitu loh, oh begini ya. Mereka ternyata bisa sembuh kok, mereka ternyata bisa masa bodoh, ternyata mereka bisa baal sama ketakutan-ketakutan ini. Aku juga mesti bisa, aku harus bisa gitu. Akhirnya obat bener-bener aku stop.
obat bener-bener aku stop sama sekali gitu. Terus tapi terakhir kalau ya stopnya nggak langsung stop langsung sih. Jadi aku kalau udah ketakutan banget aku minum cuma alprazolamnya doang, itu juga cuma setengah, nggak bisa langsung stop juga, setengah alprazolam, setengah itu masih berlaku sampai kira-kira sebulanan tuh aku, setengah aja si alprazolam, tapi nggak setiap hari juga. Kalau memang betul-betul lagi ketakutan baru aku minumin. Jadi aku nggak mau manja sama obat-obatan yang kayak gini, takut aku juga gitu. Udah tuh terus jadi aku banyak ya itu dengerin video-video motivasi gitu. Jadi kesembuhan aku sih lebih ke arah perbaikan pikiran dulu. Jangan dibiasakan gimana ya, kalau semakin kita gua nggak boleh begini, gua nggak mau terima, gua takut mati, gua nggak mau mati gitu, malah kita lawan ketakutan ini, si anxiety ini, semakin ketakutan loh, kitanya semakin nggak bisa. Bagaimana caranya kita menerima secara radikal ketakutan ini, itu malah jadi lebih gimana ya, aku merasa lebih oke gitu loh. Makanya kan di salah satu video aku berteman dengan anxiety. Tapi ada juga komentar yang gimana bisa berteman orang penyakit menakutkan. Aku lucu aja ngelihat orang yang komen kayak gitu sih, karena kan dia pasti orang yang belum sembuh gitu loh, belum sembuh. Aku juga belum sembuh, aku juga masih ada rasa-rasa takut, tapi udah bisa mengatasinya, udah bisa menghandlenya gitu. Jadi begitu. Nah ini juga nih, setelah aku udah merasa enakan, masih penasaran kan, karena masih ada sensasi, itu masih ada gitu loh, sensasi masih ada, karena kan aku makanan masih jorok juga, maksudnya masih ada makan gorengan kayak gitu-gitulah pokoknya gitu ya. Udah tuh aku iseng ke psikiater di salah satu rumah sakit negeri gitu ya, biar murah deh gitu kan aku pikirkan. Kalau psikolog yang kemarin kan mahal banget. Nah aku coba ke psikiater, terus sama psikiater aku dikasih obat apa sih, racik obat racikan gitu kan, dikasih obat racikan. Terus aku suruh minum obat racikan itu sehari 2 kali gitu. Terus aku pikir ya udah deh, aku coba deh obat racikannya gitu kan. Aku pengen bener-bener sembuh sebenarnya gitu. Udah aku minum obat racikannya, udah dikasih obat untuk, sebenarnya dikasih obat untuk 2 minggu gitu kan. 2 minggu aku harus balik lagi ke psikiaternya gitu. Dia tanya kenapa, aku bilang aku sakit lambung, aku begini, ketakutan mati apa segala macam, nyetir nggak berani, ini nggak berani, itu nggak berani, pokoknya gitu-gitulah aku cerita semuanya. Terus akhirnya sama psikiater dikasih obat. Maaf nggak tahu kenapa aku tuh pas minum obat psikiaternya tuh kayak ada ngerasa apa ya, yang ngantuk gitu ya, ngantuk. Cuma kayaknya lebih enak waktu aku nggak minum obat deh gitu, aku ngerasa gitu ya. Itu mungkin karena aku udah curiga sama obatnya, nggak ngerti deh. Pokoknya aku kayaknya ngerasa lebih enak seperti itu. Jadi aku minum obat psikiater itu sekitar 5 harian aku masih minum obat psikiater. Setelah itu udah aku stop, sama sekali nggak aku minum lagi. Itu kacau banget, dan aku bener-bener nggak balik lagi ke psikiater itu gitu, bener-bener. Jadi aku sekarang ini bisa menghandle si anxiety ini, bukannya sembuh total ya, karena aku masih ada sensasi, tapi udah bisa aku handle. Ya aku sembuhkan dengan minum vitamin B kompleks gitu, terus vitamin Kalmax, zinc kayak gitu-gitu. Dan pikiran aku memang aku relaksasi gitu loh, aku tenangkan pikirannya. Banyak nonton video-video seperti ini, pengalaman orang, nanti ada aja gitu kliknya gitu loh. Apa yang mereka katakan ada aja kliknya yang oh iya ya, kok gue begini ya gue bodoh banget ya mau ngikutin perasaan bahwa karena kan orang anxiety ini yang lebih dipercaya itu kan justru yang negatif, yang positifnya malah belum tentu dipercaya. Dikasih tahu anxiety nggak bikin mati, tapi kok rasanya kan gue begini, gue rasanya begitu, pokoknya yang negatif. Yang udah dibilang gak bikin mati, yang positifnya tetap aja gak percaya. Yang dia lebih percaya adalah, tapi gue berdebar-debar nih, tapi di sini sakit ini, tapi ini kepalanya ini. Udah percaya aja pokoknya anxiety gak akan bikin kamu mati, udah gitu aja. Ya mati itu kan terserah Allah ya, kita juga gak boleh takabur. Tapi menurut kedokteran anxiety gak akan bisa bikin mati gitu, asam lambung tidak akan bisa bikin mati gitu. Ya semua itu adalah tergantung, adalah kekuasaan Allah. Allah kapan aja bisa ngambil kita, bisa tanpa sakit pun bisa gitu loh. Tapi yang harus kamu garis bawahi ya Pak adalah Allah tidak akan memberi cobaan kepada makhluknya di luar dari kemampuan dari makhluk tersebut. Jadi kalau kamu merasa bahwa anxiety ini berat banget buat kamu, percayalah Allah tahu kamu bisa gitu loh. Jadi kamu juga
berusaha deh bagaimana caranya untuk, yaitu aku bilang sih relaksasi, banyakin dengerin video motivasi kayak gini-gini. Terus jangan berpikiran buruk, pikiran tuh di sini aja, nggak usah mengembara. Nanti kamu bilang aku sakit ini, kamu dokter bukan apa bukan, merasa dirinya udah ngejudge paling bener banget gitu loh, bahwa aku sakit ini kayak gitu. Jadi kalian ke dokter aja, kalau memang jantungnya sakit coba ke dokter EKG, bener nggak sakit jantung gitu. Kalau merasa apa segala macam gitu ya ke dokter aja. Tapi kalau dokter bilang kamu cuma sakit ini sakit itu, ya percaya dong, jangan terus-terusan kamu harus cari dokter lagi. Second opinion boleh, tapi jangan sampai sering-sering jadi opinion yang keberapa gitu. Janganlah, sayang duitnya ya, jangan, sayang banget duitnya gitu. Jadi itu aku tentang pengalaman aku tentang obat psikiater dan psikolog. Tapi aku juga pengen kasih tahu, aku pernah ikut Zoom meeting ya namanya, sama beberapa orang yang sakit anxiety. Itu ada di channelnya Pak Jimmy K. Santosa. Nah, salah satu dari orang yang sembuh dari anxiety ini justru karena obat psikiater dia gitu. Jadi pas dia sakit lambung, terus dia anxiety, terus dia pergi ke psikiater, terus sama psikiater akhirnya dia dikasih obat. Udah akhirnya pas dia udah agak enakan, udah anxiety-nya sudah hilang. Ini menurut cerita dia ya, yang aku dengar itu, insya Allah nggak salah. Terus baru sama dokter diturunin tuh dosisnya. Jadi dikasih dosis nanti pas udah enakan diturunin dosisnya sampai dia benar-benar enggak kena obat lagi. Karena obat-obat kayak gitu kan nggak boleh juga dimakan seumur hidup gitu ya. Diturunin obatnya dan sampai dia udah nggak minum obat-obatan lagi. Itu kira-kira setahunan kalau yang aku dengar ya, kira-kira dia minum obat dari psikiater itu setahunan gitu. Ya ini terserah kalian ya, mau kalian pilih yang mana terserah gitu. Kalau memang kalian merasa ini berat banget, gue butuh obat psikolog, obat antidepresan, obat antidepresan, ya silahkan. Tapi kalau menurut kalian gue bisa dengan cara merilekskan diri, dengan cara dengerin video-video motivasi seperti ini, silahkan juga. Yang mana yang enak buat kalian, yang mana yang cocok buat kalian. Karena makanan aja, obat-obatan aja cocok-cocokan kan buat orang gitu ya. Jadi itu pengalaman aku tentang obat-obatan dengan psikolog dan psikiater. Semoga itu bisa menjadi pengalaman aku bisa membuat kalian jadi bisa menentukan sih kalian mau yang mana, mau dengan obat-obatan psikolog, obat-obatan antidepresan atau enggak gitu. Tulis komentar di kolom komentar kalian, kalian tulis komentar kalian. Kalau bisa yang komentar yang bagus-bagus ya. Jadi kita bisa saling membangun mental kita dengan sesama yang berpenyakit seperti ini. Siapa tahu komentar kamu bisa jalan kesembuhan buat orang, dapat pahala. Insya Allah, karena semuanya tidak akan ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.